Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pembimbing Nerslina Ayu Marcelina, MKep SPKep Mat, akan menyajikan video edukasi tentang mekanisme pembentukan urin pada manusia. Selamat menyaksikan. Nama saya Leoma Jani Saragi dengan NIM 21107111039. Perkenalkan, nama saya Maulida Zahra dengan NIM belakang 040. Perkenalkan, nama saya Maya Maulidia Muslim dengan NIM belakang 041. Hai, kenalin nama saya Nida Hofia dengan NIM 21107111042. Perkenalkan, nama saya Zafira Virginta Viviana dengan NIM belakang 043. Perkenalkan, nama saya Arlin Kasifa Lestari dengan NIM belakang 044. Halo, perkenalkan saya Rahmawati Dewi dengan NIM belakang 045. Perkenalkan, nama saya Reza Mutiara Novianti dengan NIM belakang 046. Nama saya Mutia Maulida dengan NIM 21107111047. Yang pertama ada urin. Urin atau air seni adalah cairan sisa yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Gunanya untuk membuang molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga hemostasis cairan tubuh. Dalam proses pembuangan zat sisa, racun tubuh ikut terbuang bersama urin. Urin juga menjadi penunjuk dehidrasi yang tampak pada warnanya, seperti pada orang dehidrasi yang urinnya berwarna kuning pekat. Jika ginjal tidak berfungsi optimal, racun bisa menumpuk dan menyebabkan penyakit. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Metabolisme ini merupakan proses kompleks yang terjadi di ginjal yang bertujuan untuk membuang racun dan sampah metabolik yang tidak diperlukan tubuh dari peredaran darah. Agar bisa berfungsi normal, darah harus bersih dari racun dan sampah metabolik. Karena jika tidak tersaring dengan baik oleh ginjal, racun yang menumpuk ini dapat berbahaya bagi tubuh dan dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada organ yang berperan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua terletak di belakang rongga abdomen. Satu berada di setiap sisi kolumna vertebralis dekat dengan garis pinggang dan dua pasang iga terakhir. Ginjal dipasok oleh arteri renalis dan vena renalis. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibanding dengan ginjal kiri. Selanjutnya ada struktur internal ginjal. Yang pertama ada hilum, yaitu tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Yang kedua ada sinus ginjal, yaitu rongga berisi lemak yang terbuka pada hilus yang menjadi tempat menempelnya jalan keluar masuk ureter, vena dan arteri renalis, limfatik dan saraf. Selanjutnya ada pelvis ginjal, yaitu perluasan ujung proksimal ureter yang merupakan rongga pengumpul sentral. Lalu ada parenkim ginjal, yaitu jaringan ginjal yang menutupi struktur sinus ginjal, terbagi menjadi medula dan korteks luar. Lalu ada medula yang terdiri dari massa triangular yang disebut piramida ginjal dan ujungnya yang sempit yang disebut papila. Lalu ada korteks yang tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron, terletak di dalam antara piramida medula yang bersebelahan untuk membentuk kolumna ginjal. Lalu ada lobus ginjal, yaitu bagian ginjal yang terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang berdekatan, dan jaringan korteks yang menyelubunginya. Selanjutnya ada fungsi dari ginjal. Yang pertama mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian ion-ion penting. Yang kedua memelihara volume plasma yang sesuai. Yang ketiga membantu memelihara keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat memelihara osmolaritas darah. Yang kelima mengekskresikan produk-produk sisa dari metabolisme tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengekskresikan banyak senyawa asing. Yang pertama ada glomerulus. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit yang berlebih dari dalam tubuh. Kedua ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman adalah struktur kantong yang terletak pada permulaan dari komponen tubuh
tubulus dari sebuah nefron pada ginjal yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke tubulus renalis. Yang ketiga ada tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali urin primer. Zat yang diserap adalah glukosa, garam, air, dan asam amino. Tubulus contortus proximal berfungsi untuk menghasilkan urin sekunder. Proses di bagian ini dinamakan reabsorpsi. Lalu yang keempat ada lengkung Henle. Lengkung Henle adalah bagian tubulus atau tabung kecil dalam ginjal yang panjang dan berbentuk seperti huruf U, yang berfungsi menyerap kembali air, garam, dan sodium klorida dari dalam air seni. Selanjutnya ada tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal adalah saluran berliku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron. Sel yang mengelilingi tubulus ini memiliki banyak mitokondria untuk memproduksi banyak energi ATP untuk transport aktif. Fungsi tubulus contortus distal adalah untuk melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan sehingga urin menjadi pekat dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Tubulus ini juga mensekresi kation hidronium dan amonium untuk mengatur pH. Hasil dari augmentasi tubulus contortus distal merupakan urin sebenarnya. Kemudian ada tubulus collectivus. Tubulus collectivus adalah saluran setelah tubulus contortus distal yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron. Urin yang sudah dikumpulkan nantinya akan dibawa ke pelvis dan disimpan dalam vesika urinaria atau kandung kemih untuk beberapa saat sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Lalu ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Terdiri dari dua tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya 25 hingga 30 cm dan diameternya 0,5 cm. Lapisan ureter ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan dinding luar jaringan ikat terdiri dari jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah terdiri dari otot polos. Dan yang ketiga, lapisan sebelah dalam terdiri dari mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih atau urin masuk ke dalam kandung kemih. Makanya fungsi ureter adalah untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk nantinya ditampung di kandung kemih. Organ selanjutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapis otot destrusor yang saling beranyaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher atau kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Kandung kemih mempunyai kapasitas maksimal dalam menampung urin, di mana pada orang dewasa besarnya kurang lebih 300 hingga 450 ml. Organ terakhir adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi atau berkemih. Uretra diperlengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra, serta sfinkter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra anterior dan posterior. Sfinkter uretra interna terdiri atas otot polos yang dipersarafi oleh sistem simpatetik, sehingga pada saat kandung kemih penuh, sfinkter ini terbuka. Panjang uretra pada pria dewasa antara lain 23-25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra pada wanita antara 3-5 cm. Mekanisme pembentukan urin. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman yang menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Awalnya, darah masuk ke glomerulus melalui arteriol aferen dan terjadi filtrasi. Urin akan memasuki kapsula Bowman.
Pada proses filtrasi terjadi akibat mengkerut dan mengembangnya arteriol aferen. Selama terjadi filtrasi, sel-sel darah dan molekul protein tidak dapat disaring. Sementara molekul-molekul yang berukuran kecil seperti garam, asam amino, dan gula dapat disaring sampai menjadi bagian dari urin primer. Untuk yang selanjutnya di sini ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Merupakan suatu proses pembentukan urin yang kedua setelah terjadinya filtrasi di glomerulus. Reabsorpsi merupakan suatu proses penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Lalu, untuk proses reabsorpsi sendiri terjadi di bagian tubulus contortus proximal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Pada proses reabsorpsi sendiri akan terjadi penyaringan asam amino, asam asetat, vitamin, garam-garam anorganik, glukosa, dan air. Setelah pembentukan urin sekunder selesai, maka di dalam urin sekunder sudah tidak memiliki kandungan zat yang dibutuhkan lagi oleh tubuh. Bisa dilihat pada gambar, di sini tahapan reabsorpsi ada di nomor 2, yaitu yang berwarna kuning. Tahap selanjutnya yaitu ada augmentasi urin atau sekresi tubular. Augmentasi atau sekresi tubular merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Augmentasi merupakan tahap terakhir dalam pembentukan urin. Augmentasi ini terjadi di beberapa bagian di nefron ginjal. Di antaranya yaitu di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Proses augmentasi urin atau sekresi tubular mengambil zat dari darah dan menyekskresikannya ke dalam filtrat. Zat yang disekresi pada tahap ini yaitu berupa ion hidrogen, amonia, kalium, kreatinin, asam hipurat, dan zat lain, termasuk penisilin dan obat-obatan lain. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.